Oke, selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang implementasi Deret Taylor untuk estimasi waktu tempuh berjalan kaki. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Timothy Elroy, dengan 3 digit NIM akhir 031. Saya Isyanomika Zahra dengan NIM akhir 001. Saya Nisa Suci Soleha dengan NIM terakhir 005. Saya Muhammad Rizky Taufikur Rahman dengan NIM akhir 018. Saya Rafkai Manaputra dengan NIM akhir 026. Oke, jadi di presentasi kali ini ada beberapa hal yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada studi kasus yang digunakan, landasan teori, data yang digunakan, kedua perhitungan manual dan VBA, perbandingan kedua hasil dari kedua perhitungannya, dan juga kesimpulannya. Baik, untuk yang pertama yaitu studi kasus yang kami gunakan. Karena kelompok kami itu menggunakan metode Deret Taylor, jadinya kami mencari studi kasusnya mengenai implementasi Deret Taylor untuk menghitung estimasi waktu tempuh berjalan kaki pada MATLAB. Nah, referensi dari studi kasus ini kami mencarinya di Google Scholar. Dan alasan kami memilih studi kasus ini seperti sebelumnya saya jelaskan, karena kelompok kami itu mencari tentang metode Deret Taylor. Jadi ya kaminya memutuskan untuk menggunakan studi kasus ini. Gitu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, jadi dari referensi yang kami gunakan ini, jadi apa sih masalah yang kami angkat dari studi kasus ini? Masalah utama yang kami angkat adalah bagaimana cara menghitung untuk estimasi waktu tempuh berjalan kaki secara akurat dan efisien. Terutama di kasus ini kami membahas bagi mahasiswa yang perlu mengatur jadwal perjalanan dari tempat tinggal mereka ke kampus dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin mahasiswa kesulitan gitu ya untuk memperkirakan waktu tempuh dengan tepat karena seperti jarak, faktor waktu yang bervariasi dan kecepatan berjalan yang nggak sama gitu. Dan untuk intinya, jadi untuk masalahnya itu bagaimana sih menghitung waktu tempuh berjalan kaki dengan akurat dengan menggunakan Deret Taylor ini dan juga mengotomatisasikan perhitungan ini agar praktis untuk studi kasus kami. Lalu untuk metode yang kami gunakan itu ada Deret Taylor adalah metode numerik untuk mengaproksimasi fungsi dengan polinom berdasarkan turunan di titik F0. Langkah-langkahnya itu adalah kami melakukan pengumpulan data, mengumpulkan data jarak tempuh dengan kecepatan rata-rata dari 5 responden melalui kuesioner. Jarak tempuh bervariasi antara 0,2 km hingga 1,2 km dan kami mengasumsikan kecepatan rata-rata konstannya sebesar 4 km per jam untuk menyederhanakan perhitungan kami. Boleh di next aja. Next. Ini data yang kami gunakan tadi. Boleh next. Nah, mungkin untuk lebih detailnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Oke, di sini ada kalkulasi untuk perhitungan manualnya. Dan ini adalah perhitungan dengan VBA. Dan di sini bisa dilihat bahwa hasilnya untuk perhitungan manual dan perhitungan VBA adalah sama. Nah, kita langsung ke bagian selanjutnya di bagian temuan. Nah, jadi dari hasil perhitungan kita menggunakan Deret Taylor, baik secara manual maupun dengan VBA, nah keduanya itu menghasilkan nilai yang sama persis. Nah, ini tuh menunjukkan kalau metode dari Deret
Taylor itu sampai order kedua itu sudah cukup akurat. Karena hasilnya konsisten dengan perhitungan langsung yang menggunakan rumus dasar waktu, yaitu jarak dibagi kecepatan. Nah, kebetulan di penelitian yang kita cari itu, dia mengasumsikan bahwa kecepatan rata-rata yang dipakai itu adalah 4 km per jam. Dan itu tuh sama dengan titik ekspansi dari Taylor, sehingga suku-suku order yang lebih tinggi itu menjadi nol dan dan apa ya, seperti tidak mempengaruhi hasil akhir karena dia itu nol, sehingga kalkulasi dari Taylornya ini hanya sampai order yang pertama saja. Nah, hasil ini juga sama sesuai dengan teori dari Deret Taylor itu sendiri yang memang bisa dikatakan dirancang untuk mendekati fungsi tertentu. Dalam hal ini, fungsi dari 1/f dengan akurasi yang tinggi ya selama titik ekspansinya itu sesuai. Nah, kalau dari segi efisiensi, penggunaan VBA itu tentu bakal membuat proses hitungnya lebih cepat karena dia by program. Terutama kalau memang datanya bakal dipakai dengan jumlah yang lebih besar. Ini tentu bakal lebih efektif dibandingkan dengan cara yang versi manual. Tapi mungkin dari segi keterbatasan sendiri, karena dari penelitian yang kita bawa, maksudnya dari referensi penelitian yang kita dapatkan itu, memang kecepatannya dia menganggap konstan 4 km per jam. Jadi metode yang ini tuh belum dapat diuji untuk misalkan kecepatan itu punya variasi. Nah, jadi ini bisa menjadi tambahan untuk bagian di penelitian lanjutan. Apakah memang deret Taylor ini tetap efektif atau tidak untuk hal yang lebih kompleks? Nah, jadi kalau bisa di-recap lagi, hasil yang konsisten ini memang menunjukkan kalau deret Taylor bisa diandalkan untuk estimasi waktu tempuh yang secara sederhana gitu untuk seperti yang kasus yang kita bawa yaitu untuk estimasi perjalanan mahasiswa ke kampus dan penggunaan VBA di sini membantu untuk kalkulasi secara cepat dan akurat. Baik, untuk berikutnya itu ada kesimpulan. Jadi dari hasil perhitungan yang kami lakukan terhadap studi kasus ini, kami mendapatkan kesimpulan bahwa metode Deret Taylor terbukti akurat dalam menghitung estimasi waktu tempuh berjalan kaki, baik melalui perhitungan secara manual ataupun menggunakan VBA. Hasilnya itu tetap identik untuk setiap responden. Kemudian untuk keunggulan utama dari penggunaan VBA ini adalah adanya efisiensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan perhitungan manual, terutama ketika harus menangani data dalam jumlah yang besar. Selain itu, pelajaran yang bisa diambil dari kasus ini adalah pentingnya memilih titik ekspansi yang tepat dalam Deret Taylor, karena titik ini akan mempengaruhi tingkat akurasi dari hasil aproksimasi. Selain itu, VBA bukan hanya sekedar alat bantu, tetapi juga alat yang efektif untuk mengotomatisasi perhitungan numerik dengan hasil yang cukup konsisten dan efisien. Mungkin itu dari saya, dikembalikan kepada Rafa. Oke, sekian kok presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.